Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazriyah dengan NIM 12160000071 dari kelas 2E Psikologi. Di sini saya akan membahas uji ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis seragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih, atau suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi, rata-rata, dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel. Disebut juga uji homogenitas. Di sini untuk spesifikasinya, data ukur berskala interval atau rasio. Pada gambarannya, uji ANOVA ini adalah suatu studi ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan anak usia 3-5 tahun yang mengonsumsi vitamin tertentu. Nah, di sini ada vitamin A sampai E, itu akan diuji menggunakan uji ANOVA. Dalam asumsinya, uji ANOVA ini data berdistribusi normal memiliki varian atau ragam yang homogen antar pengamatan saling bebas atau independen. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Dalam prinsipnya, uji ANOVA ini melakukan analisis variabel data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu yang pertama, variasi atau ragam di dalam kelompok yang menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Yang kedua, variasi atau ragam antar kelompok atau bisa disebut between. Di sini menggambarkan adanya perbedaan antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis ANOVA atau uji ANOVA. Yang pertama, ANOVA satu arah, yang dimana digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok atau lebih, terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Selanjutnya ada ANOVA dua arah, yang dimana digunakan untuk menguji rata-rata yang melibatkan dua faktor. Terdapat dua faktor yang interaksinya yang dipertimbangkan. Selanjutnya ada ANOVA multi arah, di mana digunakan untuk menguji rata-rata yang melibatkan tiga faktor. Terdapat tiga atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Di sini uji ANOVA dua arah dan uji ANOVA multi arah bisa dikatakan ANOVA faktorial. Selanjutnya di sini ada rumus ANOVA satu arah, yang dimana model linear adiktifnya sebagai berikut dan juga keterangannya sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada bentuk hipotesis statistik, yang dimana H0 menunjukkan semua perlakuan memberikan respon yang sama, sedangkan H1 itu paling sedikit atau ada satu tanda atau satu respon. Di sini ada statistik uji yang berbentuk tabel. Bentuk tabel ANOVA ini kita fokuskan ke F hitung, yang dimana KTP per KTG. Untuk menghitung F hitungnya, di sini kita menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel atau p-value kurang dari alfa. Gunakan tabel distribusi F dengan nilai peluang 1 min alfa, dan derajat kebebasannya itu F1 dan F2, yang dimana F1 itu sebagai pembilang dan F2 menunjukkan penyebut. Selanjutnya untuk ANOVA faktorial, untuk model linear aditifnya sebagai berikut, yang dimana keterangannya juga sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada statistik uji, yang dimana menggunakan struktur tabel ANOVA. Di sini kita lihat untuk F hitungnya ada KTA per KTG, KTB per KTG, dan KTA, KTAB per KTG, yang dimana kriteria ujinya itu tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel atau p-value kurang dari alfa. Maka gunakan tabel distribusi F dengan nilai peluang 1 min alfa, dan derajat kebebasannya yaitu V
V1 dan V2, yang dimana V1 ini pembilang dan V2 ini penyebut. Selanjutnya di sini ada rumus untuk menghitung F hitung, yang dimana rumusnya tertera di layar ini. Selanjutnya di sini ada kasus yang dimana seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelasnya. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C yang terdapat dalam tabel ini. Lalu kita ujilah dengan alfa 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut? Kita menggunakan uji statistiknya menggunakan SPSS. Sebelum ke uji statistik, kita tentukan dulu hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis statistik uji normalitas, yang dimana H0 menunjukkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya ada hipotesis statistik uji homogenitas, yang dimana H0 data homogenitas atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 menunjukkan data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Selanjutnya ada hipotesis statistik ANOVA, yang dimana H0 menunjukkan rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama, dan H1 menunjukkan rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda dengan menggunakan alfa 5%. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik data view, yang dimana semua datanya sudah tercantum di sini. Ini untuk kategori atau variabel nilai dan variabel kelas. Untuk kelasnya sendiri kita kategorikan menjadi angka 1, dan untuk kelas B itu angka 2 dan kelas C itu angka 3. Di sini nilai dari kelas A sampai kelas C. Selanjutnya ke data ke variabel view, yang dimana untuk namanya sendiri, untuk variabel pertama itu nilai dan variabel kedua itu kelas, dan untuk labelnya sebagai memperjelas di sini nilai ujian matematika dan kelas tetap kelas. Untuk value-nya sendiri di sini kelas menggunakan angka 1 untuk kelas A, angka 2 untuk kelas B, dan angka 3 untuk kelas C. Lalu kita klik OK. Dan untuk measure-nya sendiri variabel kelas itu datanya nominal. Nah, kita masuk ke analyze. Kita menggunakan generalized linear models. Bisa menggunakan ini, tapi sekarang kita menggunakan general linear model. Kita klik univariable, di mana data nilai di sebelah dependent variable dan data kelas itu ke Vickers factor. Nah, untuk itu kita klik save, lalu kita klik unstandardized, lalu kita klik continue, lalu ke post host. Di sini post host kelas kita pindahkan ke kanan, lalu kita klik gunakan, lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik option, yang dimana kita klik descriptive statistik dan homogeneity test dengan signifikan level 0,05. Klik continue dan klik OK. Nah, dan ini hasilnya. Nah, di variabel view kita ada penambahan satu variabel, yang dimana ini residual for nilai. Kita akan menentukan uji normalitasnya menggunakan melihat residual for nilai ini. Kita menggunakan
nominal. Kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, kita klik force. Nah, untuk data residual ini kita masukkan ke dependent list, lalu kita klik force, kita klik normality or system, normality, kita klik OK, lalu kita continue, kita klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada tabel hasil dari uji normalitas, yang dimana Kolmogorov itu 0,08, sedangkan Sapirowicz itu 0,438, yang dimana kriteria ujinya tolak H0 jika P-nya itu kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai P-nya itu lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dari kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya di sini adalah hasil dari uji homogenitas, yang dimana alfa P-nya itu 0,639, yang dimana P-nya itu lebih dari alfa. Nah, untuk kriteria ujinya tolak H0 jika P-nya itu kurang dari alfa, dan berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai P-nya itu lebih dari alfa, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Selanjutnya di sini adalah hasil tabel dari uji ANOVA, yang dimana kategori kelas itu F-nya menunjukkan di 79,543 dan juga P-nya itu 0,000. Maka kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung itu lebih dari F tabel atau p-value itu kurang dari alfa. Maka hasil dari itu maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Selanjutnya di sini ada hasil dari uji Duncan, yang dimana kita bisa melihat perbedaan setiap kelasnya, yang dimana kelas B ini ada di subset ke-1, kelas C ada di subset ke-2, kelas A ada di subset ke-3. Artinya setiap kelas itu berbeda letaknya, berbeda kelompoknya, yang dimana artinya kelas A tidak sama dengan kelas B dan kelas B tidak sama dengan kelas C. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.